Mari saat ini kita kembali boleh tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Biarlah saat ini Roh Kudus yang boleh memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Untuk kita boleh menaikkan setiap penyembahan yang terbaik. Memberikan hati kita saat ini seutuhnya hanya untuk Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang untuk boleh menyembah Engkau. Ini seluruh hidup kami, ini seluruh hati kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan setiap penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Katakan dengan hatimu. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu untuk terus boleh melayani Engkau Tuhan. Melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sekali lagi kita mau katakan, hatiku mau menyembahmu. Ini jiwa kami Tuhan. Kami sungguh boleh merindukan Engkau setiap harinya. Merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Biarlah kami selalu senangkan hatimu Tuhan. Oh, senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari saat ini kita boleh ngobrol pribadi sama Tuhan. Kita datang bawa seluruh hati kita. Kita percaya malam hari ini Roh Kudus hadir. Dia yang akan melawat setiap hati kita. Katakan dengan segenap hatimu setiap pujian ini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan saat ini. Kau yang memenuhi setiap hati kami dengan cinta-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap kekuatan kami terus mau menyembah Engkau Yesus. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, segenap hatiku, yes, Lord. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau melawat kami. Kami rindu Engkau, datanglah ya Roh Kudus, penuhi kami. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami datang Tuhan.
Kami terus mau menyembah-Mu sebab Engkaulah Raja kami. Kau yang berkuasa, hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, terus sembah Dia, sembah Raja. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih kami rasakan Engkau hadir, kami rasakan lawatan-Mu, kami terus mau menyembah-Mu. Oh, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, terus kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan lawatan kasih-Mu yang boleh menghidupkan kami kembali. Kami rindu Tuhan saat ini Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah firman-Mu yang boleh menegur kami. Biarlah firman-Mu yang boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja. Lawatlah setiap kami Allah Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu saat ini. Biarlah apa yang hamba perkatakan semuanya berasal daripada hikmat Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu ini semakin kecil dan Yesus semakin besar dan dipermuliakan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Shalom saudara terkasih. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa kembali ke Makassar di JSM. Dan temanya malam hari ini luar biasa saudara, karena kita berbicara louder than words. Kalau minggu lalu masih ingat temanya adalah louder than life. Dan malam hari ini kita bicara louder than words. Nah, berbicara untuk menjadi lebih loud, untuk menjadi keras. Berapa banyak di tempat ini yang aktif dengan sosial media? Kalau nggak angkat tangan kelihatan semuanya aktif ya. Nggak ngaku sebabnya.
Biasanya semuanya aktif, semuanya punya Instagram kan ya. Punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok mungkin. Kalau generasi yang lama-lama seperti saya nggak punya TikTok saudara. Yang baru-baru biasanya punya TikTok. Tapi saya lihat ada dua tipe orang yang aktif secara sosial media saudara. Kalau secara Instagram, orang yang aktif dalam sosial media biasanya adalah orang yang rajin posting. Pokoknya ada sedikit-sedikit dia posting. Ada sesuatu dia selalu update terus. Dan itu kalau kita lihat teman kita yang seperti itu, story-nya tuh udah kayak mesin jahit saudara. Titik gitu ya. Waduh, banyak banget itu story-nya gitu kan. Itu tipe orang yang aktif banget sama sosial media. Tapi ada juga tipe orang yang jarang banget posting. Posting tuh setahun sekali gitu ya. Setahun muncul satu gitu aja, udah. Pelit banget untuk posting. Tapi boleh dikatakan mereka juga aktif secara sosial media. Karena apa? Karena merekalah orang-orang yang melihat tadi story yang titik-titik itu tadi. Ya toh. Semua titik-titik dilihat semua sama dia. Di view semua gitu kan. Dia tugasnya memantau ya. Coba tanya sama kiri kanan saudara, kamu tipe yang mana ya? Kamu tipe yang suka posting atau tipe yang suka memantau? Gitu kan? Kayaknya banyak yang suka memantau di tempat ini ya. Tapi banyak dari kita merasa bahwa dengan adanya sosial media, di zaman sosial media ini, dunia itu berubah. Karena sekarang kita punya akses saudara, untuk menjadi pribadi yang loud. Menjadi pribadi yang bisa menyuarakan apa yang kita mau katakan kepada dunia. Menyuarakan apa yang orang lain pengen tahu tentang keadaan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Kemana kita pergi. Kita punya akses to be loud. Tapi apakah itu yang dikehendaki daripada louder than words? Banyak orang mengira bahwa ketika engkau semakin banyak follower, di sini ada selebgram yang followernya sudah sampai lebih dari 10.000 ada? Siapa? Wah, ada selebgram beneran ya, banyak ya. Followernya sudah berapa itu? 10.000 lebih. Online shop ternyata ya. Bukan Instagram pribadi, online shop. Semakin banyak follower, semakin banyak likes, kita merasa kita semakin eksis dan kita semakin loud. Makanya gak usah munafik, gak usah dipungkirin, setiap dari kita yang mau posting, pasti kita memilih foto yang terbaik. Ya kan? Udah foto yang terbaik dipilih. Setelah itu dicari angle yang terbaik. Biasanya kalau cewek-cewek itu angle-nya geser 5 derajat aja langsung berubah dia bilang. Berat badan berubah kalau angle-nya geser 5 derajat saudara. Ulang kembali fotonya gitu kan. Tapi kalau sudah memilih angle yang terbaik, foto yang terbaik masih diedit lagi. Difilter lagi gitu kan. Setelah itu memikirkan captionnya itu sampai berjam-jam. Untuk bisa posting satu foto saja. Setelah itu kita menilai berapa banyak likes yang kita dapat dari foto yang sudah kita posting tadi. Dan para suami-suami kalau Anda tidak memikirkan sedalam seperti istri Anda memikirkan. Itu posting harus di take down lagi ya. Sampai udah posting ternyata kamu kok posting foto yang itu, ayo take down lagi. Nah, ada. Kita harus nurut para suami ya. Karena istri kita bilang itu angle-nya salah. Kamu mestinya posting yang ini. Itulah keadaan kita yang merasa kita harus loud dengan cara kita menunjukkan diri kita eksis di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesuatu yang benar-benar tajam. Saya mau kita buka firman Tuhan. Di dalam Lukas, silakan ditampilkan untuk PowerPoint-nya. Di mana Yesus itu menegur orang-orang yang sudah merasa menjadi murid Kristus, merasa menjadi follower Tuhan.
Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, firman ini keras, saudara. Karena bukankah kita yang merasa sudah melayani Tuhan, kita bernubuat demi nama Tuhan, kita bahkan mengusir setan demi nama Tuhan, kita melayani demi nama Tuhan, tapi ketika hari terakhir kita menjerit Tuhan, kok Tuhan bilang aku gak mengenal kamu, enyahlah kamu, engkau pembuat kejahatan. Maka di sini sebenarnya kita harus hati-hati bahwa being louder than words itu bukan soal volume kita yang kita gedein, saudara. Bukan soal betapa hebatnya kita eksis di dunia luar, tetapi bagaimana suara kita, konten daripada apa yang kita bagikan itu punya isi dan punya bobot yang berdampak bagi orang lain. Maka saya katakan di situ true impact, dampak yang benar itu bukan soal being loud secara volume. Misalnya saya ngobrol di sini volumenya dinaikin bisa aja semakin loud. Tapi kalau isi yang saya katakan ini tidak ada gunanya, bisa saja volumenya dinaikkan lebih keras lagi, tapi saya ngomongin isinya itu tentang bedanya Indomie dengan mie sedap, nggak ada gunanya, saudara, ya kan? Kecuali para pencinta mie di tempat ini, wah yang menarik ini topiknya ya. Tapi it's not about the volume, tapi it's about having a clear voice that brings purpose, not noise. Sayangnya banyak dari kita ini hidupnya banyak noise. Berisik banget hidupnya, sibuk banget. Tapi gak tahu purpose-nya apa, gak jelas tujuannya apa. Yang kita kerjakan ini selalu being loud, but it's only a lot of noise. Berisik aja. Maka malam hari ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana langkah-langkah praktis untuk kita itu menjadi loud dengan clarity of voice. Dengan suatu tujuan yang jelas. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan bagaimana 3 langkah dalam hidup kita ini yang pasti bisa kita lakukan. Itu akan mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang louder than words. Lebih keras daripada sekedar omongan saja. Yang pertama saya akan minta ada suatu ilustrasi. Saya udah minta sama Marcella untuk membuatkan saya prop ini untuk saya tampilkan. Saudara, di sini ada 2 box. 2 box ini kembar ya, kalau saudara lihat kembar di sini. Nah, box ini ukurannya sama, terus bentuknya sama, warnanya sama. Jadi kita nggak tahu box ini bedanya apa. Dan box ini saudara lihat nggak ada bedanya, ya kan? Tapi sebenarnya ada bedanya, saudara. Karena box yang satu itu kosong, sedangkan box yang satunya lagi itu padat isinya dengan batu. Nah, siapa yang tahu mana yang ada batunya, mana yang ada kosong? Mana yang tahu? Yang tahu saya, saudara. Karena saya yang mengangkat. Saya yang bisa menimbang beban daripada 2 box ini. Mana yang ringan, mana yang berat. Itu sama halnya kehidupan kita. Kehidupan kita ini ada bobotnya atau tidak. Seringkali dari dunia luar tidak bisa mengetahui. Kalau hanya dari sosial media kelihatannya semuanya berbobot, hidupnya baik-baik, hidupnya indah,
hidupnya berdampak. Tapi apakah hidup kita benar-benar berdampak? Itu yang tahu Tuhan. Karena Tuhan yang menimbang bobot daripada hidup kita. Caranya kita tahu, orang lain bisa tahu kehidupan kita berbobot atau tidak bagaimana. Ada firman-Nya saudara, kita akan lihat firman Tuhan berikutnya. Lanjutan daripada ayat 23 ini, ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi apa yang membedakan dari luar itu hanya bisa diuji kalau nanti ada badai. Banyak orang tidak menyadari bahwa selama saya bisa menunjukkan hidup saya baik-baik saja, maka itu terpenting, orang lain tidak akan bisa tahu. Tetapi ketika ada masalah, ada badai dalam hidupmu, itulah caranya dunia akan melihat apakah engkau orang yang berdampak, orang yang berbobot, atau kosong isinya. Sama halnya dua box ini, berapa banyak yang merasa bahwa box yang sebelah kanan ini adalah yang berisi batu, angkat tangan. Yang kanan, ada satu, angkat tangan. Dua, yang lainnya berpikir yang kiri, yakin. Yang kiri yang ada isinya batu atau tidak peduli, nggak penting gitu ya. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Yang di sini. Kalau ini isinya padat, batu saudara. Ketika ada badai dalam hidup, hidupmu ada badai dalam hidup, maka meskipun diinjak seperti ini, akan tahan saudara. Tapi kalau kosong, inilah hidup kita yang kosong, tidak berbobot. Hancur. Sekarang coba kita refleksi dalam hidup ini. Karena bobot itu diukur dari ketaatan kita saudara. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, Tuhan sudah bilang di sini. Kalau engkau itu mentaati apa yang kuperintahkan, itu fondasinya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tetapi kalau kita nggak pernah taat sama perintah Tuhan, maka kosong saudara. Makanya kita mungkin kelihatannya bisa rohani banget. Kita bisa kelihatan kayak selalu eksis untuk secara rohani. Tapi kalau isinya kosong, tidak taat pada perintah Tuhan, nggak ada artinya ketika badai itu datang, kita langsung hancur. Maka dampak, bisa di next, dampak itu sebenarnya terdiri dari dua komponen. Impact itu ada dua komponen, apa yang kita declare dan apa yang kita demonstrate. Apa yang kita declare ini berbicara tentang apa yang kita perlihatkan keluar, apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan kepada keluar. Tetapi apa yang kita demonstrasikan, apa yang kita kerjakan benar-benar, itulah yang memberi bobot dari apa yang kita declare. Ibaratnya dalam hal ini, apa yang kita declare itu adalah covernya, saudara, luarnya saja. Tapi apa yang kita demonstrate itu adalah isinya yang memberikan bobot dalam hidup. Maka dari itu Yakobus 2 ayat 26 firman-Nya mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman sama perbuatan itu harus berjalan bersamaan. Nggak bisa imannya majunya benar-benar luar biasa, tapi perbuatannya nggak nyata. Itu namanya iman yang kosong. Iman yang mati. Nah, Saint Francis of Assisi mengatakan hal yang luar biasa, saudara. Preach the gospel at all times.
Use words if necessary. Jadi dia mengatakan beritakan Injil setiap waktu. Selalu beritakan Injil. Gunakan kata-kata kalau perlu. Kata-kata kalau perlu ini menggambarkan bagaimana Saint Francis of Assisi itu menghendaki kita untuk preach the gospel, memberitakan Injil dari perilaku kita. Bukan sekedar omongan kita aja. Bahkan omongan itu belum tentu prioritas. Use words if necessary. Kalau perlu baru gunakan omongan. Tapi yang lebih nyata itu adalah kehidupan kita. Kelakuan kita. Apa yang kita kerjakan secara real. Itu yang memberikan bobot. Maka hari-hari ini kalau saudara masih sulit untuk taat sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara bahwa ketaatan ini punya arti yang besar loh buat Tuhan. Jangan engkau meremehkan perintah Tuhan. Taatilah perintah Tuhan. Karena jangan sampai kita seperti box yang kosong ini kalau diinjak hancur. Saya melihat banyak orang itu hidupnya gak lulus-lulus saudara. Dia mengalami badai hancur. Dan Tuhan itu menghendaki bahwa engkau itu kalau bebas dari suatu masalahmu, karaktermu itu juga bertumbuh gitu loh. Enggak cuman kita selesai dari masalah A, kita masuk ke level berikutnya, enggak. Tuhan mau kalau engkau itu lolos daripada level 1 masalah, masuk ke level 2, engkau sudah menjadi pribadi yang berbeda. Tapi kalau engkau masih belum berubah secara karakter, jangan heran kalau engkau akan mengalami badai yang sama dalam bentuk yang berbeda. Cerita yang berbeda lagi, tapi sebenarnya badainya sama bentuknya. Dan banyak orang gak sadar tentang itu, akhirnya dia gak lulus-lulus. Terus dia bilang kok masalahku datang lagi bertubi-tubi, modelnya sama lagi. Kira-kira seperti dulu lagi, karena kitanya yang belum bertumbuh. Dan cara kita bertumbuh adalah dengan taat sama perintah Tuhan. Hal yang kedua, kita pengen bahwa kita menjadi pribadi yang berdampak, kita orang yang hebat. Dan Winston Churchill, seorang Inggris berikutnya, itu mengatakan bahwa the price of greatness is responsibility. The price of greatness is responsibility. Jadi harga dari suatu kebesaran, kehebatan itu adalah tanggung jawab. Kita semua yang pengen jadi orang besar, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang diakui sebagai orang yang sudah berhasil, kita berpikir bahwa kita harus mengerjakan suatu perkara yang besar. Kita membuat suatu gebrakan yang luar biasa dalam hidup. Melakukan sesuatu yang orang melihat, wah ini luar biasa banget. Tapi malam hari ini saya mau katakan saudara. Kalau saudara mau menjadi orang hebat. Engkau harus memulai dengan apa? Mulailah dengan besok pagi kalau udah bangun, rapikan ranjangmu sendiri. Ya. Kalau sudah selesai minum sesuatu, makan sesuatu, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau engkau bikin janji sama temanmu, tepatilah janji itu, datanglah tepat waktu. Kalau mau datang ke PD ini, Domus Fide, datanglah tepat waktu. Kalau engkau sudah membuat janji lagi dengan seorang temanmu, tepatilah janji itu. Kalau ada utang sama temanmu, bayarlah hutang itu ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang simple, hal-hal yang gampang. Dan saya percaya apa yang tadi saya katakan tadi, contoh-contoh tadi, pasti kita semua bisa lakukan, amin. Kita pasti bisa lakukan. Tapi bagaimana melakukan hal-hal yang simple tadi, yang buat Anda itu gak bermakna lah, itu biasa itu. Semua orang bisa melakukan itu. Yes, semua orang bisa melakukan itu. Masalahnya apakah engkau bisa setia melakukan itu? Apakah engkau bisa konsisten melakukan itu? Jadi untuk menjadi orang yang besar, orang yang berdampak, orang yang hebat,
itu sebenarnya langkahnya semua orang bisa melakukan. Karena dibilang firman Tuhan, setialah pada perkara yang kecil terlebih dahulu. Kata-kata setia, konsisten, ini punya arti yang dalam. Kita seringkali hanya fokus sama perkara kecilnya. Gampang itu, kita remehkan aja. Gampang, semua orang bisa melakukan. Tetapi untuk melakukannya secara konsisten, itulah yang akan membuat engkau bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Kita jangan minta perkara yang besar, kita jangan minta suatu tugas yang besar. Kalau tugas yang kecil aja kita nggak bisa bertanggung jawab, iya kan? Makanya Craig Rochelle bilang gini, successful people do consistently what other people do occasionally. Jadi orang-orang yang sukses melakukan secara konsisten apa yang orang-orang tidak sukses lakukan secara terkadang-kadang saja. Sesekali saja. Maka responsibility ini harus sesuatu yang kita bangun. Responsibility tidak otomatis. Ini bukan suatu talenta keturunan, gak ada, saudara. Jangan merasa, oh dulu orang tua saya tanggung jawabnya besar kok. Dia orang yang tanggung jawab, saya lahir langsung bertanggung jawab. Enggak, saudara. Banyak sekali orang tuanya tanggung jawab, anaknya gak ngerti tanggung jawab karena gak diajarin tanggung jawab. Maka tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita develop, kita bangun, kita belajar dari praktis, dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Maka saya mau pesan buat para cewek-cewek yang masih jomblo di tempat ini ya. Siapa yang masih jomblo di tempat ini, merindukan pasangan ya. Yang senyum-senyum tersipu malu itulah orang-orangnya, saudara ya. Cewek-cewek di tempat ini yang masih jomblo, jangan cari cowok yang ganteng, baunya wangi, perutnya six pack. Wah, idaman ya seperti itu. Yang penting tanggung jawab dulu. Percuma kalau dia udah ganteng, modelnya kayak bintang K-pop, perutnya six pack, baunya wangi, tapi gak tanggung jawab, percuma, ya kan? Carilah orang-orang yang punya karakter tanggung jawab, itu jauh lebih penting. Coba di tempat ini yang bapak-bapak yang sudah menjadi suami, menjadi papa, saya minta untuk berdiri sebentar. Silakan yang sudah merasa menjadi suami, yang menjadi papa, silakan berdiri sebentar. Ya. Nah inilah saudara, tipe-tipe bentuk tubuh orang-orang yang bertanggung jawab ya. Masih ada yang six pack di tempat ini? Family pack semua sudah ya. Tapi mereka adalah orang yang tanggung jawab. Berikan aplaus untuk bapak-bapak dan para suami-suami di tempat ini ya. Nah, lihat itu modelnya seperti itu, orang-orang tanggung jawab. Sekarang yang para istri dan mama-mama di tempat ini silakan berdiri coba. Silakan berdiri, mama-mama, istri-istri di tempat ini. Nah, mungkin sudah gak selangsing dulu ya kan. Tapi inilah para perempuan yang bertanggung jawab. Berikan aplaus untuk mereka. Yang penting kontennya, karakternya. Ya, penting kita menjaga diri tentunya. Karena itu juga setia dalam perkara kecil untuk kita menjaga diri, menjaga tubuh. Tetapi terpenting adalah karakter kita. Tuhan menghendaki kita ini punya karakter yang bertanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab engkau tidak bisa berdampak. Tanpa tanggung jawab engkau mungkin bisa bertumbuh pada level tertentu dan engkau stuck. Maka coba sekarang refleksi dalam hidupmu. Kalau pekerjaanmu ini kayaknya kok maju tapi gak bisa maju lagi ya. Kok stuck di sini ya. Kok gak bisa bertumbuh lagi ya. Kalau dalam pelayananmu, di dalam rohanimu engkau juga kayaknya kok stuck di sini terus ya. Gak bisa bertumbuh lagi ya. Mungkin engkau ada suatu area dalam hidupmu yang belum bertanggung jawab. Ada hal kecil yang kau remehkan. Sehingga Tuhan gak bisa kasih kamu berkat lebih, gak bisa kasih tanggung jawab lebih besar lagi, gak bisa beban yang lebih besar lagi, sampai engkau lulus. Coba refleksi.
Mungkin ada dari kita yang kalau udah dikasih pelayanan, setiap kali kita datang kita selalu terlambat dan kita nggak bisa tanggung jawab sama pelayanan itu. Kita dikit-dikit batalin pelayanan. Kita merasa bebas saja. Kan ini sukarela, ini kan nggak dibayar. Jadi sewaktu-waktu kalau ada hal yang lebih penting, yang menguntungkan saya bisa batalin begitu saja. Tapi apa yang kau kerjakan di dalam kerohanianmu, itu sebenarnya juga berdampak pada apa yang kau kerjakan di dalam dunia pekerjaanmu, di dalam dunia studimu. Ini bukan dunia yang berbeda loh saudara. Apa yang kau kerjakan di kehidupan rohanimu, itu harusnya menjadi dasar fondasi karakter untuk kau implikasikan di dalam kehidupan pekerjaanmu. Jangan sampai jadi orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya punya teman-teman yang rohaninya luar biasa aktif, pelayanannya aktif luar biasa. Tapi sayangnya orang-orang yang dekat dengan mereka itu sampai anti sama orang-orang yang pelayanan. Kenapa kok seperti itu? Karena tingkah lakunya ketika di dalam pelayanan sama di rumah itu nggak sama, saudara. Dia di luar sana kayak malaikat, memang benar. Tapi begitu masuk rumah, kayak malaikat juga, tapi malaikat maut, saudara. Menakutkan sekali. Sampai akhirnya keluarganya, circle-nya ini tahu dia seperti apa sesungguhnya. Dan akhirnya engkau tidak bisa berdampak louder than words. Engkau cuma bisa words aja, ngomong aja, kelihatan luarnya aja. Tapi bahkan inner circle yang dekat dengan engkau, itu gak bisa mengalami kasih Tuhan. Justru dia jadi batu sandung orang lain. Jangan jadi menjadi orang seperti itu. So itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ketika kita mau belajar taat, kita mau belajar tanggung jawab. Ini yang paling susah adalah untuk menentukan pilihan. Karena saya percaya hidup itu adalah pilihan. Engkau selalu diperhadapkan dengan pilihan untuk taat atau tidak taat. Engkau selalu diperhadapkan dengan pilihan untuk bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Bahkan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, itulah yang membawa kita pada kehidupan kita, posisi kita saat ini, saudara. Jangan beranggapan saya berada di tempat ini karena keputusan-keputusan besar yang saya ambil. Enggak, saudara. Memang keputusan besar punya dampak. Tapi justru yang dampak paling besar adalah keputusan-keputusan kecil, pilihan-pilihan kecil yang kau lakukan dalam hidupmu. Bahkan keberadaan kita ada di tempat ini adalah suatu pilihan, keputusan bahwa saya mau datang ke tempat ini. Benar kan ya? Itu keputusan kecil. Tapi keputusan kecil engkau datang ke tempat ini, mendengar pemberitaan firman Tuhan yang mungkin mengubahkan hidup kita, itu bisa berdampak besar di dalam hari-hari kita besok. Masalahnya, gimana caranya kita bisa terus mengambil pilihan dan keputusan yang benar. Karena ini suatu kondisi yang sulit. Bukan sulit kita mengenali mana yang benar, mana yang salah. Tapi seringkali keputusan kita, pilihan kita itu dikuasai dengan suatu pressure dari luar atau kadang juga pressure dari dalam juga. Seringkali emosi itu menguasai kita sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat meskipun kita tahu bahwa yang tepat itu adalah seperti apa, tapi kita mengambil pilihan yang lain. Dan itu terjadi ketika emosi kita ini naik. Emosi naik itu bisa dalam arti engkau terlalu happy, lagi euforia, terbawa suasana. Ada juga ketika kita itu terlalu sedih atau terlalu marah. Dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Maka pilihan langkah ketiga ini berbicara tentang pre-decide. Memutuskan sebelumnya. Pre-decide ini adalah sebelum kita menghadapi pilihan itu, kita sudah menentukan keputusan kita.
Ibaratnya kalau tadi saya naik pesawat ya, begitu kita masuk, duduk, sebelum berangkat, pasang sabuk pengaman. Kenapa kok kita pasang sabuk pengaman? Kenapa kalau saudara naik mobil, masuk mobil juga pasang sabuk pengaman? Apakah pesawatnya akan jatuh? Semoga tidak gitu kan. Apakah kalau kita masuk mobil pakai sabuk pengaman karena nanti akan tabrakan, ada kecelakaan? Semoga tidak. Tetapi kita mengambil keputusan untuk mengantisipasi demi keamanan kita. Maka dari itu juga dalam kehidupan kita, sebelum engkau dihadapkan dengan pilihan, ambillah keputusan terlebih dahulu. Ambillah langkah keputusan terlebih dahulu. Sehingga feelings itu tidak akan memutuskan untuk Anda. Feelings tidak akan memutuskan untuk Anda. Contoh paling gampang seperti apa? Saudara pernah ke tempat all you can eat? Pernah? Ya, buffet all you can eat. Wow. Kalau udah kita masuk ke situ, kita udah lupa dengan berat badan kita. Kita udah lupa dengan kolesterol dan gula darah kita, ya kan? Kayaknya semuanya kita doakan, darah Yesus, hilanglah semua kolesterol. Cepat ketemu Tuhan saudara, bisa beneran. Kita bisa ngomong, aduh sorry aku kilaf. Makanannya sudah, kayaknya sudah menggoda saya terlalu keras ini. Kapan lagi punya kesempatan seperti ini? Karena engkau tidak punya self control, gak punya penguasaan diri karena apa? Karena engkau tidak mengambil keputusan sebelumnya. Tapi sebelum engkau berangkat ke tempat buffet tadi, all you can eat tadi. Kalau saudara sudah mengambil keputusan, saya tidak akan ambil lebih dari 2 piring. Nah, itu sudah keputusan yang kita ambil. Maka seharusnya engkau tidak akan melebihi 2 piring. Karena sudah ambil keputusan terlebih dahulu. Meskipun menggoda sekali, kita ingat dengan keputusan yang kita ambil sebelum kita berangkat, saudara. Dalam setiap langkah hidupmu, apakah kita jatuh pada lubang yang sama terus? Kita jatuh pada dosa yang sama terus? Kita tergoda dengan dosa yang sama terus? Karena apa? Engkau tidak pernah mengambil keputusan sebelumnya. Engkau berusaha mengambil keputusan pada saat engkau digoda sama iblis. Jatuhlah engkau. Tapi kalau kita lihat suatu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, Abraham. Abraham ketika dia diminta sama Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, di Gunung Moria. Saya kalau baca ceritanya ini buat saya gak masuk akal gitu kayaknya ya. Kok bisa dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dia dapat di usia tua, yang merupakan janji Tuhan bagi dia. Satu-satunya keturunan saudara. Saya aja barusan bulan Juli kemarin nganterin anak saya sekolah di luar negeri. Aduh, kayaknya hati ini hilang separuh saudara. Itu cuman berangkat pindah di kota lain ya. Bayangin seorang Abraham itu harus mengorbankan anaknya yang tunggal itu, perasaannya seperti apa. Tapi kenapa kok seorang Abraham itu memilih untuk taat? Dia kok bisa membawa anaknya ke Gunung Moria? Karena Abraham sudah pre-decide jauh sebelum itu bahwa dia akan mengutamakan Tuhan, saudara. Dia sudah memutuskan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu number one. Tuhan itu prioritas dalam hidup. Gak ada yang bisa menyamai prioritas selain Tuhan. Dia sudah memutuskan dalam hidupnya bahwa apapun perintah Tuhan akan aku lakukan. Dan itu sudah terbukti. Bagaimana ketika dia disuruh keluar dari tempatnya dia yang sudah nyaman. Pergilah ke tempat di mana aku akan tunjukkan tanah perjanjian. Dia sudah nurut. Itu menunjukkan sikapnya dia untuk pre-decide bahwa dia akan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka ketika tantangan itu datang untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, sudah gak kaget saudara. Dia sudah siap seperti itu.
Coba sekarang kita lihat kehidupan kita sekarang. Adakah area dalam hidupmu yang Tuhan itu mau engkau itu bertumbuh untuk memutuskan terlebih dahulu? Adakah area dalam hidupmu di mana Tuhan, aku kok kayaknya tiap kali ada pilihan ini aku selalu salah ya Tuhan. Keputusannya selalu salah. Saya selalu menyesal dengan keputusan yang saya ambil. Karena keputusan itu berusaha kau ambil pada saat pilihannya datang. Tapi kalau engkau mengambil keputusan terlebih dahulu dalam setiap aspek kehidupanmu, di dalam disiplin pekerjaanmu, di dalam bagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang dekat denganmu, apakah itu suami, istri, anak, saudara, teman sepelayanan, bagaimana kita sudah memutuskan bagaimana kita akan memperlakukan mereka, maka itu akan menjadi suatu keteguhan hati bagi kita untuk selalu taat dan untuk selalu bertanggung jawab, saudara. Nah, saya ada suatu cerita terakhir, bisa ditampilkan nextnya. Nah, orang ini Lloyd Edgar Crystal, ini bukan orang yang terkenal, saudara. Karena dia ini sebenarnya adalah partner bisnis kerja saya yang ada di Australia. Dia adalah generasi pertama, sekarang yang meneruskan adalah anaknya yang bersama dengan saya. Jadi ini adalah orang tua dari partner saya. Yang awalnya bisnis partner ini dimulai oleh dia dan papa saya. Jadi di bulan Agustus kemarin saya pergi ke funeralnya dia. Jadi baru saja dia meninggal, pass away. Saya pergi ke funeralnya dia yang dihadiri dengan begitu banyak orang. Itu buat di Australia jarang. Di Australia itu kalau ada funeral yang datang itu sedikit, hanya orang-orang dekat saja. Tetapi dalam funeralnya dia, waktu saya hadiri, saya kaget. Yang datang itu banyak banget, rame banget. Dan saya baru tahu bahwa kehidupannya dia itu berdampak luar biasa bagi banyak orang. Saya tidak pernah berpikir bahwa partner saya ini adalah orang yang rohani dalam arti rajin pelayanan gereja. Atau dia itu aktif sekali dalam suatu komunitas rohani. Enggak, saudara. Saya hanya mengenal dia sebagai seorang pebisnis yang hebat. Dia seorang family man yang bertanggung jawab. Dan itu kelihatan banget. Dia orangnya itu sangat sopan, sangat respect terhadap orang lain. Bahkan terakhir ketika dia datang ke Indonesia, itu mulai dari satpam depan, sampai ke cleaner, sampai orang yang di depan resepsionis, itu sama dia dikasih salam sama dia. Di treatment sama seperti orang-orang penting. Dan itu buat saya luar biasa. Biasanya kita nggak mungkin datang itu sampai satpam kita salamin. Tapi dia seperti itu. Dia menghargai orang-orang yang dibilang kecil atau nggak penting. Dia menghargai, memberikan respek yang sama kepada orang-orang itu. Buat saya itu luar biasa. Dan dia dikenal sebagai seorang family man, membangun keluarganya dengan baik. Dia bertanggung jawab. Tapi ada satu cerita yang buat saya hidupnya itu sungguh berdampak. Dan cerita ini tidak banyak diceritakan, bahkan baru diceritakan pada saat di funeralnya dia, itu baru diceritakan sama anaknya apa yang dia lakukan dalam hidup. Cerita ini private, gak banyak orang yang tahu. Jadi ceritanya, paman dari Lloyd ini, pada saat Lloyd masih muda, itu baru pulang dari perang. Jadi pamannya itu baru pulang dari perang, dan karena dia pulang dari perang, dia menderita PTSD. PTSD itu trauma atas perang. Jadi sering mengingat-ingat, bermimpi buruk dan sebagainya kalau lagi perang itu seperti apa. Dan untuk pelariannya, maka pamannya ini suka minum minuman alkohol, mabuk. Untuk melarikan dari traumanya ini. Maka apa yang terjadi? Pamannya ini suka minum bikin onar sampai akhirnya ditangkap polisi.
selalu bikin masalah. Karena sudah berkali-kali sama orang tuanya itu dibuang. Kamu anak bikin masalah terus, mempermalukan keluarga. Maka tidak diakui sebagai anak dan dibuang. Pokoknya kalau ada masalah jangan kembali ke rumah. Tapi luar biasanya seorang Lloyd ini yang masih muda pada saat itu ya dia satu-satunya keluarga yang mau menerima pamannya ini. Setiap kali ada masalah, polisi telepon, dia menjadi kontak personnya untuk dia menjemput pamannya, membayar denda dan membawa pamannya ini pulang. Dan dialah yang selalu mengajak pamannya ini untuk pergi ke rehab alkoholik. Selama bertahun-tahun dia mengantar pamannya ini dan menemani pamannya untuk duduk di rehab itu bersama-sama. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya pamannya ini sudah sadar, lepas dari keterikatan akan alkoholiknya. Dan pamannya ini sudah menjadi pembicara juga untuk orang-orang yang mabuk-mabukan. Nah dari cerita ini saudara. Jadi seorang partner saya Lloyd Crystal ini. Dia itu melakukan sesuatu yang di belakang layar. Gak banyak orang tahu. Dia gak gembar-gembor dia melakukan itu. Tapi apa yang dia lakukan ini ternyata berdampak mengubah kehidupan seseorang. Mempertobatkan seseorang yang sudah kayaknya gak ada harapan. Mengubahkan hidupnya menjadi bermakna kembali untuk berdampak juga buat orang lain. Menyembuhkan orang-orang lain yang juga alkoholik. Dan saya lihat inilah kehidupan yang louder than words, saudara. Louder than words. Makanya ketika funeralnya itu dihadiri banyak orang, saya bisa melihat ini loh orang-orang yang berdampak. Jadi orang-orang yang berdampak itu dikenal bukan karena dia orang kaya, dia orang sukses, dia orang hebat, kekayaannya berapa, bukan. Tapi karena dia membuat dampak yang dalam kehidupan orang sehingga orang itu menjadi baik. Orang itu menjadi pribadi-pribadi yang kembali memberkati orang lain juga. Saya tahu bahwa hari-hari ini suatu firman yang berat untuk kita lakukan dalam hidup. Karena kita berpikir mungkin masalahku udah banyak ya. Masalah pekerjaan, masalah finansial. Kita belum berpikir lagi masih ada urusan pelayanan yang begitu banyak. Mungkin kita ada keterbatasan di dalam kesehatan kita. Mungkin kita berpikir bahwa hubunganku sama orang tuaku atau hubunganku dengan pasanganku atau hubunganku dengan anakku ini juga lagi masalah. Atau dengan saudaraku masih ada masalah. Gimana aku bisa berdampak? Kayaknya kok gak beres. Tapi malam hari ini Tuhan berkata bahwa 3 langkah ini kita semua sanggup lakukan kok. Kalau kita mau belajar taat sama Tuhan. Dan kita konsisten di dalam ketaatan itu. Kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahkan mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita lakukan secara konsisten perkara-perkara kecil itu. Dan yang ketiga kita mengambil keputusan terlebih dahulu. Pre-decide. Mengambil keputusan terlebih dahulu. Supaya kita tetap bisa taat dan kita bisa tetap tanggung jawab. Amin. Mari saat ini kita tutup. Saya undang tim pujian untuk kembali. Saudara-saudara terkasih, malam hari ini being louder than words. Semoga ini benar-benar merasuk dalam kehidupan kita. Keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, kita mengambil langkah. Kalau kita hanya menerima ini sebagai informasi-informasi dan cerita saja, maka hidup kita tidak akan berubah. Tapi kalau kita mau pulang membawa langkah, ambil keputusan sekarang, pre-decide sekarang bahwa pulang dari tempat ini saya akan mau taat sama perintah Tuhan. Pulang dari tempat ini saya akan mau bertanggung jawab atas hal kecil yang selama ini saya remehkan. Pre-decide
sekarang. Supaya ini punya dampak dan kita menjadi berdampak juga bagi orang lain. Mari saya undang kita bangkit berdiri saat ini. Percayalah saudara bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa engkaulah garam dan terang dunia. Itu adalah suatu instruction dari Tuhan. Bukan suatu pilihan tapi instruction dari Tuhan. Bahwa engkau harus menjadi garam dan terang dunia. Engkau harus berdampak. Engkau harus punya arti. Kehidupan punya arti untuk orang lain berubah. Menjadi berkat bagi orang lain. Maka malam hari ini mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bahwa hidup kita ini sungguh untuk berdampak, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau Tuhan. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna. Setiap rencanamu Tuhan sungguh indah dalam hidup kami. Rencana Karyamu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupmu saat Ku ini. serahkan Izinkan Tuhan memurnikan hidupmu dengan rohnya. Rohnya yang kudus. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Percayalah Tuhan Kau selalu bersama kita. bersamaku Tuhan ada di dalam di kita. dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini berpikir bahwa Tuhan, apakah tujuan hidupku? Sudahkah aku menjadi pribadi yang berdampak? Sudah aku menjadi pribadi yang Kau kehendaki Tuhan? Seringkali kita tidak merasa layak lagi untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita merasa kecil. Tetapi kita berusaha menunjukkan keluar bahwa kita adalah orang yang hebat. Kita orang yang rohani. Kita orang yang baik. Tuhan mengingatkan setiap daripada kita malam hari ini. Bangunlah fondasi di atas batu karang.
Setiap orang yang mendengarkanku dan melakukan perintahku, dia akan mempunyai fondasi yang kuat dalam hidupnya. Maka dari itu, jika selama ini engkau sedang mengalami badai dalam hidup dan engkau sedang hancur hidupmu, engkau merasa badai itu memusnahkan semua harapanmu, Tuhan ingatkan bahwa engkau harus belajar taat pada perintahnya. Setialah pada perintah Tuhan, setialah untuk taat. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Coba saat ini refleksi dalam hidupmu, adakah perkara-perkara kecil yang seringkali aku abaikan? Perkara-perkara kecil yang aku remehkan. Tuhan mau kita saat ini berubah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Engkau yang merindukan Tuhan memberkati engkau lebih besar lagi. Memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi supaya engkau bertumbuh. Tuhan ingatkan saat ini, setialah pada perkara kecil. Konsisten di dalam perkara kecil. Engkau sudah melakukannya tapi engkau tidak konsisten. Belajarlah untuk konsisten. Dan malam hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita mengambil suatu keputusan. Untuk pre-decide bahwa saya akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya akan menjadi pribadi yang taat. Saya akan memperlakukan orang lain dengan baik. Saya akan memaafkan orang lain yang bersalah kepada saya. Saya akan belajar untuk menghargai setiap daripada berkat yang saya terima. Terima kasih Tuhan. Karena ketika Engkau juga menebus setiap kami, ketika Engkau datang ke dunia ini, Engkau juga sudah mengambil keputusan, Engkau sudah pre-decide bahwa Engkau siap untuk datang lahir di dunia ini untuk menebus kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami. Kami yang saat ini mungkin sedang mengalami begitu banyak halangan dalam hidup. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ada masalah di dalam relasi dengan sesama kami. Ada suatu dosa yang terus mengikat kami. Malam hari ini Tuhan angkat dan Tuhan bebaskan kita semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku menjadi pribadi yang baru saat ini. Aku mau mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang kudus. Aku mau mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang taat. Roh Kudus, bimbinglah kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sanggup melakukan setiap daripada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh menjadi penggenapan firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kalau Engkau sudah boleh mengingatkan kami, untuk kami mau hidup berdampak untuk orang lain. Bukan untuk kami sendiri Tuhan, tapi kami hidup untuk boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya Engkau yang boleh membantu kami Tuhan, mampukan kami untuk terus belajar, taat, setia, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman yang telah kami ketahui di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ko Michael, terima kasih Engkau yang boleh menempatkan anak-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu. Biar Engkau terus boleh memberkati Ko Michael di dalam setiap tugas pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Biarlah apapun yang dia perbuat, Engkau perbuat berhasil Tuhan. Dan Engkau boleh pakai Ko Michael lebih lagi untuk boleh memberitakan kasih-Mu ke lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan setiap persembahan kami yang terbaik. Bilang Engkau yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada malam hari ini ataupun yang belum sempat memberikan pada malam hari ini. Biarlah setiap persembahan kami ini sungguh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan di bumi ini Tuhan. Ini setiap doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom. Ya, sambil kita menjalankan persembahannya silahkan men-scan QR code yang sudah ditampilkan di depan. Mungkin juga ada di sebelah sana, itu di sebelah sana kalau misalkan perlu silakan di-scan lalu ditransfer sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, pada ketawa. Saya tahu itu paling banyak ditransfer itu. Oke, dan malam hari ini ada 3 poin, apa tadi? Masih ingat? Obey, apa lagi? Responsible. Tanggung jawab. Ketiga? Pre-decide. Pre-decide. Oh, berarti bagian sini mendengarkan. Yang ini dengar tidak tadi? Coba bisa diulang di sebelah sini. Apa tadi poinnya? Oke, terus? Tanggung jawab. Terus? Pre-decide. Oke, berarti sama tawa. Tidak sia-sia Michael bisa menyampaikan firman pada malam hari ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Oke. Dan untuk minggu depan masih dengan tema besar yang sama, louder. Dan minggu depan itu temanya louder than fear. Kalau fear itu ketakutan ya. Kalau tidak salah ya. Nah, kalau mau tahu lagi bagaimana itu ya, silahkan datang minggu depan. Di sini juga tempatnya pada jam 7 malam dengan pembicara Bapak Jimmy Sucipto dari JSM Makassar. Beri kemuliaan tuh untuk Tuhan kita. Dari JSM loh minggu depan. Oke, dan minggu depan juga ada JSM Kids ya di lantai di bawah, di ruangan di bawah dengan tema yang sama, louder than fear. Dan akan ada katanya DF Challenge yang akan dijelaskan oleh Ibu Brigita. Silakan Ibu Brigita. Ya, shalom semua. Oke, jadi kita kali ini dalam rangkaian 1 bulan di Oktober kita punya challenge untuk teman-teman semua. Challenge-nya apa? Tadi kan salah satu yang terakhir disampaikan oleh Ko Michael adalah pre-decide. Jadi kita mau sama-sama mulai saat ini setiap pribadi di sini saya yakin punya peran masing-masing di komunitas, di keluarga, di pekerjaan. Nah, peran itu boleh kita gunakan dengan baik, kita dalami dengan kita mau komitmen satu, ambil satu komitmen dan itu komitmennya didoakan. Mau perkaranya kecil besar terserah teman-teman. Nah, nantinya kan kita akan berproses, ini periodenya agak panjang, jadi periodenya nanti sampai 26 Oktober. Nah, caranya gimana untuk ikut challenge adalah yang pertama tadi tentukan apa yang teman-teman mau lakukan supaya hidup teman-teman semua boleh berdampak. Jadi dari aksi kecil, aksi besar,
kemudian didoakan supaya nanti hasilnya ataupun dampaknya bukan adalah kekuatan kita masing-masing, tapi kekuatan jadi Tuhan. Nah, kemudian yang berani bercerita, karena hari ini kan temanya louder than words. Jadi bercerita lewat mana? Kita tidak mau ajak teman-teman bikin konten atau mau bikin video, foto seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kali ini benar-benar dengan bercerita, mengeluarkan apa yang teman-teman sudah rasakan, apa yang dikomitmenkan lewat DM ke Instagram JSM. Mungkin ada yang belum tahu Instagramnya JSM, @JSM_Makassar. Jadi jangan lupa di follow karena nanti untuk ketentuan challenge dan lain-lain, teman-teman yang mungkin hari ini belum sempat menyimak bisa disaksikan kembali di Instagramnya JSM. Nah, nanti dari cerita ini yang tidak yang besar, mungkin kami tidak akan menilainya dari aksi yang besar atau bagaimana, tapi bagaimana seberapa berdampaknya teman-teman kepada lingkungan sekitarnya. Mau keluarga, pekerjaan, atau teman-teman juga boleh. Nah, nanti akan dipilih 2 cerita terbaik, bukan berarti cerita yang lain tidak ya, tetapi dari mana teman-teman bisa beraksi dan bisa berkata-kata menyampaikan, beraksi dan bersaksi. Jadi hari ini goalnya beraksi dan bersaksi. Nah, nanti akan dipilih 2 orang dengan cerita terbaik dan kita akan umumkan juga lewat Instagram. Nanti pemenangnya akan dikontak lebih lanjut oleh tim untuk next step-nya. Jadi jangan lupa ikut challenge ini karena challenge ini hadiahnya beda dengan yang lain kok. Gitu. Hadiahnya apa? Jangan diiming-imingi hadiah, tapi kita pre-decide dulu hari ini mau ngapain. Karena kalau diiming-imingi hadiah nanti efeknya karena hadiah, bukan karena teman-teman berkomitmen. Jadi kita mau sama-sama ambil komitmen. Yang tadi pertama apa challenge-nya? Tentukan aksi yang mau dilakukan. Yang kedua, doakan. Doakan apa yang mau dilakukan. Yang ketiga, beraksi. Jadi setelah didoakan, beraksi. Terakhir baru bersaksi lewat cerita di DM Instagram JSM. Mungkin itu saja challenge-nya, nanti tiap minggu akan di-remind. Tanggal pengumpulan maksimal tanggal 26 Oktober, kita akan umumkan di tanggal 28 Oktober. Jadi mungkin itu saja sedikit, mungkin agak banyak, nanti disaksikan kembali di JSM Makassar, Instagram jangan lupa. Terima kasih. Mantap. Ya, katanya jangan diiming-iming hadiah, tapi hadiah itu penting ya. Iya, saya yakin semuanya mau hadiahnya juga, saya juga gitu ya. Baik, silakan teman-teman selanjutnya untuk scan QR code kembali yang merupakan survei untuk Domus Fidei kita malam hari ini. Ya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan segala kritik apapun yang teman-teman mau sampaikan karena itu penting untuk perkembangan kita ya. Jangan malu-malu dan itu anonim. Jangan takut ini ya. Emailnya tidak akan, meskipun emailnya ada tapi tidak akan terbaca, tidak akan dipublikasikan apalagi ya. Teman-teman jangan takut untuk sampaikan kritik dan saran bagi kita semua gitu. Dan welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir untuk mengetahui tentang bagaimana JSM dan sel serta komunitas apapun yang berhubungan dengan komunitas ini serta juga termasuk Domus Fidei tentunya. Silakan ke welcome booth yang ada di sebelah kanan sebelah sana untuk tanya-tanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Domus Fidei dan JSM. Dan ya terima kasih untuk teman-teman yang malam hari ini sudah bertugas, khususnya Michael dari GC Surabaya, thank you malam hari ini sudah membawakan firman dengan begitu luar biasa. Dan juga teman-teman yang melayani malam hari ini mulai dari Aser, tim multimedia, sound system, tim pujian dan juga yang lainnya. Tim doa syafaat, tim kameramen juga. Thank you semuanya. Dan saya mengundang Ibu Feni Thanos, Ketua Sel A, Korkel Sel A. Silakan untuk maju ke depan. Dan mohon untuk tetap menjaga kebersihan teman-teman. Habis ini diperhatikan sampah-sampahnya. Dan juga nanti kalau turun ke bawah, kalau misalkan sudah selesai, ya terutama yang parkirnya menghalangi kendaraan lain, silakan untuk cepat-cepat ke bawah. Jangan sampai nanti ada yang terhalangi tidak bisa keluar. Silakan. Ya, shalom.
Kita tutup atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini Kau adakan Kau Michael di tempat ini memberitakan kebenaran kasih-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk terus bisa mengikuti apa setiap langkah yang harus kami putuskan. Dan kami bisa bertanggung jawab, bahkan kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang bertanggung jawab dengan segala perkara-perkara yang Kau izinkan terjadi di dalam setiap dari peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami. Tuntun setiap kami Tuhan untuk bisa taat dan setia di dalam Engkau. Di dalam setiap panggilan-panggilan-Mu, setiap tugas-tugas yang Kau percayakan, bahkan setiap kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau yang menyertai setiap perjalanan pulang kami. Bahkan setiap hal yang boleh kami alami tempat ini, kami boleh bagikan kepada orang-orang terdekat kami dengan membawa sukacita yang baru. Bahkan terus Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Berkaryalah terus di dalam hati kami. Berkaryalah terus di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bisa menjadikan kami garang dan terang di mana Engkau mau tempatkan kami. Di mana Engkau mau pakai kami. Sehingga sungguh kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab di dalam Engkau. Ini setiap kami Tuhan, persekutuan doa kami yang luar biasa Tuhan, biar setiap kami Tuhan terus diproses lewat menjadi kebenaran-kebenaran yang harus kami ikuti. Kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sendong semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih tos kanan kirinya, bilang sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Oke. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Boleh kita teriakan dahsyat Engkau Tuhan. Sudah pada tahu lagunya ya? Saya mau kita semua melompat, kita semua bernyanyi buat Tuhan. Amin. Tepuk tangannya dong. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan segenap hati hingga nyatalah dahsyat Engkau heran. Saksikan pada dunia. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Kamu dengar suaranya, tunjukkan. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu bagi
Engkau hebat. Boleh angkat tangannya. Bagi generasi, bagi generasi. Kurang dengar suara. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau